Bapak Profesor Priyatno, berkhusus kepada Sohibul Hajat pada pagi hari ini, Bapak Haji Kaidi Joko Sisolo dan Ibu Haja Eko Sapu dan seluruh keluarganya. Semakin diberikan keberkahan semuanya, segalanya, selamanya. Dari Allah guru khusus melalui pengersaan. Ikhwan akhwat yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, qala syekhuna wa mursyidina murabi akhina Tapi lagu Hadrati tane Syekh Muhammad Abdul Qadir aku orang duwe. Syawal walaha arba'atu akhrufin wal ali wal wawu wal alifu wal lam. Guru kita menjelaskan di dalam kitab Faridus Syuhur bulan Syawal. Setelah Ramadan adalah Syawal. Syawal punya ada 4 huruf, shin, wawu, alif, dan lam. Syawal kalau kita artikan secara bahasa, Syawal itu adalah an-numu, tumbuh, berkembang, naik. Ya. Jadi Syawal itu adalah artinya naik. Setelah bulan Ramadan, masuk bulan Syawal adalah bulan kenaikan. Bulan naik pangkat, bulan naik, semuanya naik. Meningkat. Terutama adalah ibadahnya. Jadi setelah bulan Ramadan, bulan Syawal ini meningkat secara harfiah. Ya. Jadi ibadahnya udah dilatih di bulan Ramadan, puasa, kemudian qiyamul lailnya, dan ibadah-ibadah yang lain di bulan Ramadan digembleng, masuk bulan Syawal meningkat. Tetapi pada kenyataannya bulan Syawal itu banyak sekali bukan bulan peningkatan, malah bulan penurunan. Yang tadinya bulan Ramadan rajin, begitu bulan Syawal jadi kendor. Yang bulan Ramadan rajin, bangun malam, bulan Syawal kayak istirahat total. Yang bulan Ramadan sergap untuk ibadah, giat untuk ibadah, bulan Syawal kayak istirahat. Inilah banyak yang terjadi. Jadi sebenarnya secara umum kalau kita meneliti Ramadan itu ya hanya rutinitas aja. Adanya peningkatan kita dalam beribadah kepada Allah itu setelahnya kita ditalkin. Ya. Setelah kita mendapatkan talkin zikir dari guru mursyid, itu yang sebenarnya bikin kita syawal, bikin kita meningkat. Kita merasakan sendiri setelah dan sebelum kita ditalkin, beda jauh. Sebelum kita ditalkin, hampir dipastikan tidak ada amalan kita yang istiqomah. Tapi setelah ditalkin zikir, alhamdulillah. Minimal paling kita setelah sholat 5 waktu, kita zikir la ilaha illallah paling enggak minimal 165 kali. Dan itu rutin. Sebelum kita ditalkin zikir, ibadah kita sangat terbatas. Zikir juga terbatas. Amalia-amalia juga biasa aja. Sholat-sholat sunnah juga ya yang umum aja. Tapi setelah kita ditalkin zikir, kita benar-benar syawal. Peningkatannya luar biasa. Setelah sholat maghrib, kita bukan saja dia maghrib. Ada sholat taubat, ada sholat awabin, ada sholat birrul walidain, hifdzil iman, syukur nikmat. Ini setelah kita dapatkan talqin zikir. Orang yang belum mendapatkan talqin zikir nggak akan mengenal ibadah ini, sholat-sholat ini. Belum lagi pagi-pagi kita ada sholat isyraq dan ilhan dan sebagainya. Malam ada sholat tahajud. Itu kita bisa laksanakan dan kita alhamdulillah enteng melaksanakannya setelahnya ditalqin. Nah, jadi secara hakikat Syawal meningkatnya ibadah kita ini bukan karena lantaran puasa.
ternyata. Tapi karena lantaran kita sudah mendapatkan talqin dzikir. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita bersyukur kepada Allah dipertemukan dengan bulan Ramadan. Paling enggak setelah kita dibulan dengan Ramadan, banyak pelajaran yang kita dapatkan dari Ramadan itu. Paling enggak ada 3 pelajaran. Kita setelahnya memasuki bulan Syawal, ada 3 pelajaran penting dari kita memasuki bulan Ramadan. Yang pertama pelajarannya adalah kita melatih kesabaran. Begitu sabarnya kita di bulan Ramadan. Hati lebih sabar. Ya. Jangankan yang terhadap yang haram, yang halal saja kita bisa nahan. Bisa sabar. Ya. Makanan-makanan yang halal, minuman-minuman yang halal kita bisa nahan di siang hari. Ya. Makan halal, tapi entar setelahnya maghrib. Minuman ini halal, entar setelah maghrib. Bahkan ada yang bilang istri juga halal, tapi nanti habis maghrib. Ya. Atau habis tarawih. Ini kita melatih di bulan Ramadan itu kesabaran. Sabar, tahan. Jangankan yang halal, jangan yang haram, yang halal saja bisa nahan. Ini pelajaran luar biasa kita. Untuk mengendalikan hawa nafsu kita, untuk mengendalikan keinginan kita. Orang yang bisa mengendalikan hawa nafsu tidak akan terjerumus, tidak akan terperosok ke dalam kemaksiatan, pasti akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari dunia sampai ke akhirat. Kemudian yang kedua, pelajaran penting kita dalam puasa adalah Ramadan adalah melatih istiqomah. Melatih istiqomah disiplin. Kita soal ibadah juga disiplin. Bangun malam juga disiplin. Ya kalau geser-geser sedikit ya. Rata-rata jam 2 sudah pada bangun. Dalam rangka melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama Ramadan kita bisa bangun malam. Paling telat-telatnya kita jam 3 sudah bangun. Nah, setelah kita memasuki bulan Syawal ini, insya Allah kita terlatih untuk bangun jam segitu. Sudah terlatih, sudah biasa jam 3, jam 2 lah. Jam 2 telat-telatnya jam 3 kita udah bangun. Ini kita bisa disiplin. Ini pelajaran Ramadan selama 1 bulan. Nggak gampang kalau tidak dilatih. Inilah luar biasa. Disiplin dalam ibadah. Disiplin juga dalam hal makanan. Disiplin juga dalam hal kehidupan. Ini pelajaran Ramadan yang tidak bisa kita abaikan begitu saja. Yang ketiga, pelajaran penting dari bulan Ramadan itu adalah melatih keikhlasan kita. Melatih keikhlasan. Kita semua dalam niat puasa ada nawaitu shoma ghadin ada fardi syahri Ramadana hadis sanati lillahi ta'ala imanan wa ihtisaban. Artinya apa? Kita selalu diingetin untuk selalu ikhlas beribadah hanya kepada Allah. Ya, meskipun kita juga selalu diajarkan oleh guru kita dalam setiap mau zikir jahar maupun khafi ada ilahi anta maksudi. Hanya engkau yang aku tuju. Hanya engkau yang aku maksud. Tidak ada maksud lain dalam zikir ini, dalam ibadah ini. Nah, artinya kita dalam beribadah kepada Allah, ibadah apapun, zikir, sholat, sedekah, dan lain sebagainya, tidak ada urusannya dengan manusia. Manusia mau ngelihat apa enggak terserah, yang penting saya ibadah. Manusia nanti yang terlanjur melihat kita, baik dia muji atau juga mencaci maki kita, tidak ada hubungannya. Santai aja, jalan terus. Ini melatih keikhlasan. Ya,
Kita beramal baik kadang-kadang juga bukan dapat pujian, tapi dapat celaan. Yang berbuat buruk, berbuat jahat, malah dipuji. Hebat kamu, hebat. Hebat apanya orang berbuat jelek kok. Berbuat maksiat kok hebat. Tapi itulah orang hidup. Maka ketika kita melepaskan semua urusan, semua kepentingan dengan makhluk, kita hanya tertuju kepada Allah, lillahi ta'ala, maka selamatlah semua amal ibadah kita. Ya. Jadi Ramadan mendidik kita semua untuk selalu ikhlas beramal. Bahkan yang ibadah puasa kita pun nggak ada yang tahu. Ibadah kita ini puasa atau nggak ada yang tahu, hanya kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa saja kalau kita mau curang, tidak dilihat orang. Ya, wudhu sambil minum. Di rumah sendirian kita bisa minum. Tapi itu kenapa tidak kita lakukan? Karena kita hanya semata-mata latihan. Dilatih untuk ibadah hanya kepada Allah. Masalah orang lain gini-gini terserah dia, kita nggak ada urusan. Ya. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah pelajaran dari kita Ramadan. Ya. Yang mesti kita jaga sampai bulan-bulan berikutnya. Walaupun ya, menjaga kesabaran kita, menjaga kedisiplinan kita, keistiqomahan kita dalam beribadah. Yang ketiga adalah menjaga semua keikhlasan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, kita bersyukur kepada Allah dipertemukan dengan guru mursyid. Artinya semua bulan sudah dijadikan Ramadan. Semua bulan dijadikan Ramadan. Seperti sabda Rasulullah, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, lam tatamannau an takuna sanah kullaha Ramadan." Kalau umatku tahu tentang apa yang ada dalam bulan Ramadan, niscaya umatku pengen semua bulan menjadi Ramadan. Dan guru kita sudah menjadikan itu. Dengan adanya nuzulul Quran, dengan adanya dengan talqin zikir, maka semua bulan, bukan saja bulan puasa, semuanya jadi Ramadan. Artinya kalau semua bulan jadi Ramadan, maka kita bisa selalu sabar dalam segala apapun yang kita hadapi. Kita tetap selalu istiqomah, selalu disiplin dalam setiap ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita akan selalu lillahi ta'ala, selalu hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang diajarkan oleh guru kita, ilahi anta maksudi waridoka matubi antini mahabbataka wa ma'rifataka. Semoga kita semua di bulan Syawal ini secara syariat kita lebih bisa meningkatkan. Seperti arti bulan Syawal, naik, tumbuh, berkembang, meningkat. Seperti yang diharapkan oleh Allah, diharapkan oleh guru kita semua. Semoga kita selalu mendapatkan bimbingan guru, kita mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kemampuan untuk selalu mengikuti amaliyah dan arahan guru mursyid kita. Terakhir, masih di bulan Syawal, saya atas nama pribadi mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin kepada semuanya, pada para wakil talqin, pada para kiai, para ustadz, para sesepuh manaqib dan peserta MOI dimanapun ada di belahan dunia ini. Akhir kata dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.